Oh ya. Baik, Miss Sista absen dulu ya sebelum Miss Sista memulai pembelajaran. Devon, Christian, Kevin, Rexi, Will Stella Young, Vincenia, Daniel, Gabriel, Devinda. Untuk Daniel, Gabriel, dan Devinda, Miss Sista minta tolong untuk dinyalakan videonya. Apakah suara Miss Rista terdengar dengan jelas di sana? Daniel, Devinda, Jisten? Dengar, Miss. Oke, terdengar. Good. Oke, kalau begitu, Devinda sama Jisten bisa dinyalakan ya videonya. Hari ini kita akan belajar tematik dan matematika. Anak-anak mau apa dulu? Matematika dulu apa tematik dulu? Matematika. Matematika dulu, oke. Bisa share ya. Kemarin saat mengerjakan tugas matematika, apakah ada yang kesulitan? Halo anak-anak. Kemarin Miss Sista tanya ya. Tidak, Miss. Tidak. Oke. Tidak kesulitan saya. Tidak kesulitan. Rexi tidak kesulitan. Yang lainnya gimana? Tidak Tidak kesulitan. Tidak ada kesulitan ya. Cukup mudah ya. Penjumlahan dan pengurangan. Masih ingat kalau melakukan penjumlahan, mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, itu yang harus kita perhatikan apanya? Misal ini, coba perhatikan nomor 1 ini. 1, coba dibaca soalnya yang keras, Reksi. 1. 1/3. Ya, 1/3 ditambah? Tambah 3/5. Oke, good. Di sini 1/3 ditambah 3/5. Kalau ingin menjumlahkan pecahan ini, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Ditambah. Apa? Makan penyebutnya. Betul, good ya. Menyamakan penyebut. Cara menyamakan penyebut dengan cara apa? Dikali. Salah. Kurang tepat. Kalikan yang besar. Salah. Yang harus kalian ingat, cara menyamakan penyebut itu dengan cara menemukan KPK dari penyebut. Mandiri. Apa itu mandiri maksudnya? Penyebutnya di situ ada berapa aja? Penyebutnya soal nomor 1 itu penyebutnya berapa dan berapa? 14 dan 15. Loh. 15. Kok 14? 1/3 berarti penyebutnya 3 dan 3/5 berarti penyebutnya 3 dan 5 ya. Jadi kita mau mencari KPK. Anak-anak masih ingat cara mencari KPK? KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, di mana dia merupakan kelipatan terkecil dari 2 itu tadi ya. 3 ini kelipatannya sama dengan 3 dikali 1. Ya kan? 5 faktornya itu ada 5 dikali
1. Nah, 1. cara menentukan KPK, bagaimana cara menentukan KPK itu? Berarti KPK 3 dan 5 itu sama dengan, kita perhatikan di sini. Ambil semua angka, ya. Kalau KPK itu kita ambil semua angka 3 dikali 5 dikali, sini kan satunya kan ada 2, ya kan? Kita tulis salah satunya. Maka kita akan mendapati KPK 3 dan 5 itu sama dengan 3 kali 5 kali 1. Berapa, Nana? 3 kali 5 kali 1, 3 kali 15. 15. Oke. Jadi penyebutnya itu, caranya itu mencari KPK, ya. Jangan salah, bukan dikalikan saja, tapi kita mencari kelipatan yang paling terkecil. Agar apa? Agar memudahkan kita untuk menghitung. Sekarang perhatikan di soal yang nomor 7. Itu penyebutnya berapa? 1/6. 1/6. Soalnya dibaca dari awal. 5/8. Berarti penyebutnya 8 dan dikurangi 6. 6. Good. Sekarang faktornya 8 itu berapa? Faktornya 8. 2 dikali 4. 2 dikali 4. Terus? Apa lagi? 8 dikali 1. Saya bentar. Ini kita catatkan di sini ya. Faktor 8. 2 kali 4. Terus? 8 kali 1. Terus? Ada lagi? Ada lagi selain ini? Sudah? Apakah ada yang lain, anak-anak? Apa? 4 kali 2. 4 kali 2. Terus? Ah. 1 kali 8. Oke. Nah, ini sebenarnya kan sama. 2 kali 4 ini sama dengan 4 kali 2. Ya kan? Cuman dibalik saja. 8 kali 1 sama dengan 1 kali 8. Jadi ini tidak perlu ditulis lagi. Jadi faktornya itu hanya ada 2. Ya. 2. Mulai dari 1 dulu ya. Ini kan ada angka 1. 1, 2. Faktornya itu ada 1, 2, 4, dan 8. Oke? Paham sampai di sini? Mencari faktor? Faktor angka 6. Paham. Faktor angka 6 itu berapa? Cepat. Coba. Yang bisa menjawab. 3 kali 3 kali 2. Terus? 2 kali 3. Ya kan kebalikannya. Sama saja ya. Selain itu apa? Selain 2 kali 3. 1 kali 6. 1 kali 6. Oke. 1 kali 6 dibalik juga bisa ya. Jadi 6 kali 1. 1. Sudah? Ada lagi faktornya? Faktor 6. Selain yang dituliskan Miss Rista. Ada nggak? Tidak ya. Jadi kita tulis sekarang faktornya. Mulai dari angka yang paling terkecil. 1, 2, berapa? 3, dan terakhir 6. Oke? 6. Nah, sekarang kalian perhatikan. Ya.
Nah, sekarang perhatikan. Faktor 8, ya. Faktor 8 itu 1, 2, 4, 8. Ya kan? Faktor 6 itu adalah 1, 2, 3, 6. 3, 6. Ya. Berarti KPK-nya berapa, anak-anak? Kita ambil semua angka, ya. Tetapi, Miss Rista ulangi lagi, ya. Kita ambil semua angka KPK itu kelipatannya. Tapi jika kita menjumpai angka yang sama, kita tulis 1. Oke, seperti di layar kalian. Angka 8 dan 6 sama-sama memiliki angka 1, faktor 1. Berarti kita tulis 1. 2-nya ada 2, berarti kita tulis salah 1. Ya. Ini mana sih tulisannya? Faktor 8 dan 6. Kok nggak bisa sih? Kenapa sih? Faktor dan 8. 8 dan 6. Kita ulangi lagi. 1 dikali 2. 1 dikali 2 dikali berapa? Faktor selanjutnya. KPK 8 dan 6 selanjutnya berapa, anak-anak? 6. Kita urutkan mulai dari angka yang terkecil. Menemukan KPK itu caranya paling gampang adalah menuliskan semua faktor, ya. Menuliskan semua faktor. Jika menjumpai faktor yang sama, maka ditulis salah satu. Berarti kita tulis semua faktornya, kecuali jika ada yang angkanya double, kita tulis salah satu. Berarti kita mencari KPK 8 dan 6, tinggal kita tuliskan 1 kali 2 dikali 3. 3, terus dikali berapa? Cepat, dikali? 4. Iya, jangan takut salah. Lanjut. 6. 6, good. Terus? 8. Oke, terus? 8. Terus? Ada lagi? Ada lagi enggak? Enggak ya, karena paling besar itu adalah 8. Nah, sekarang silakan dikalikan. Cepet-cepetan. Burmis. Burem? Iya. Bentar ya, Nana ya. Ini kenapa ya laptopnya bisa di-start-nya? Oke, terima kasih Jessie. Sebentar, Miss Rista tadi keliru ya.
Maksudnya yang dimaksud KPK di sini kelipatan terkecil itu kita cari kelipatan 8 dulu. Habis 8 berapa kelipatannya? 16. 8 kali 3 berapa? Cepat. 8 kali 3? 4. 8 kali 4? 8 kali 4 berapa? 8 kali 4, 32, good. Terus 8 kali 5? 40. Oke, yang 6. Kelipatan 6 sekarang. 6, 12. 12, terus? 18. 24. 36. Cukup ya? Sampai 6 kali 6 aja, 36. Good. Di atas itu adalah kelipatan 8 dan kelipatan 6. Kelipatan 8 itu ada 8, 16, 24, 32, 40. Betul? Kelipatan 6, 12, 18, 24, 30, dan 36. Dari kelipatan 8 dan kelipatan 6 ini, apakah ada kelipatan yang sama angkanya? Tidak ada. Tidak ada. Ada. Berapa kelipatan yang sama? 24. 24. Maka cara menyelesaikan soal nomor 7 itu kita merubahnya dalam kelipatan 24. Ini paling mudah. Berarti nomor 7 itu jawabannya I. Oke? Tanpa harus kita menghitungnya. Kita sudah tahu jawabannya. Jadi anak-anak kalau menggunakan cara cepat dalam menggunakan soal pilihan multi choice itu pilihan ganda itu kita bisa menggunakan cara seperti itu. Jadi kita cari dulu penyebutnya yang sama. Kita juga bisa menggunakan cara butterfly. Boleh dicatat. Kelihatan tak? Sebentar ya. Udah, Miss. Sekarang kita lanjutkan ya. Ke pembelajaran selanjutnya. Ini tentang pengurangan dan penjumlahan pecahan campuran. Kalian masih ingat pecahan campuran? Nah, ini contoh dari pecahan campuran ya. Penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Sebelum kalian mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan pecahan, contohnya 2/3/5 dan 3/5/6 dapat diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Caranya kita bisa mengalihkan ya. Di sini ada pecahan campuran 2/3/5 sama dengan 2 ya. 2-nya ini kita kalikan 5. Kemudian baru dijumlahkan pembilangnya. Jadi penyebutnya ini dikalikan dengan bilangan asli ya. Atau bukan pecahan depannya. 2 kali 5 berapa anak-anak? 2 kali 5.
10. 10 tambah 3? 13. 13. 13. 13-nya berarti nah, ini 13. Penyebutnya tetap. Ya, ingat kalau menyamakan penyebut, merubah pecahan biasa, penyebutnya ini tetap tidak berubah. Yang berubah itu adalah pembilangnya. Karena kita merubah dari campuran menjadi biasa. Perhatikan juga yang bawah ini, ada pecahan 3 dari 5/6 ya, 3 5/6. 3 5/6 ini ya bisa kita rubah menjadi pecahan biasa dengan mengalihkan penyebutnya dengan bilangan di depannya ini. 6 kali 3 atau 3 kali 6. 3 kali 6 berapa, Nana? 3 kali 6. 18. 18. 18 tambah 5? 18. 18 tambah 5. 23. Oke. 23 per 23. 6. Cukup mudah ya. Sekarang kita praktekkan. Coba. Kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa nomor 1. 1, 2/3. Berarti kita kalikan penyebutnya dikalikan dengan angka di depannya. 3 dikali 3 dikali 1. sama dengan 3. 3 tambah 2. 5. 5 ya. Berarti pecahannya itu 5/3. 3. Iya. Cara menulisnya Miss Rista seperti ini, nggak apa-apa ya. Ini artinya 5/3. Oke. Sekarang lanjut. Miss Rista mau tanya Alvin. Halo Alvin. Alvin, sekarang coba Alvin yang merubah ke pecahan biasa dari pecahan campuran 1, 1/4, nomor 2. Berapakah? Nomor 2. Nggak kelihatan, Miss. Itu kayak ngeblur. Angkanya itu pecahannya 1, 1/4. Coba kamu rubah ke dalam pecahan biasa. 1, 1/4. Nggak kelihatan. Tuh, Miss Rita kan sudah menyebutkan pecahannya. Kamu nggak usah melihat. Pecahannya itu 1, 1/4. 1, 1/4. Berapa, Alvin? Ya, sekarang saya Iya. bingung. Bingung? Coba sekarang kamu ambil buku, ditulis pecahan 1, ya, yang 1 itu. Kemudian sebelahnya adalah 1/4. Sudah? Pakai pensil. Kamu masih ingat ya? Bu, setelah dikalikan itunya diapakan, Bu? Apanya? Kan 1/4. Penyebutnya. Kan dikali Habis itu ditambah dengan pembilangnya. Oh, oke. Sudah. Ya, berapa? 5/1.
Loh, penyebutnya tetap. Awalnya kan penyebutnya kan 4. Berarti Ya, 5 per 4. Good. Sekarang Miss Rista lanjutkan. Siap-siap yang lainnya yang di rumah ya. Oke. Will Stella yang. Will Stella yang nomor 3. Ayo. Will Stella. Halo, Miss Stella, bisa dengar suaranya Miss Rista? Ini. Halo. Will Stella yang. Halo. Ya, Miss. Oke. Will Stella yang sekarang coba Will Stella yang merubah kepecahan biasa dari pecahan campuran 2, 3 per 4 di nomor 3 ini. Masih bingung, Will Stella? Kok nggak direspon, Miss Rista? Will Stella, dengar suaranya Miss Rista enggak? Iya, di unmute dulu baru bicara biar kedengaran Miss Rista. Nah, berapa hasilnya, Will Stella? Saya enggak tahu, Miss. Oh, enggak tahu. Oke, dengarkan baik-baik ya, Will Stella ya. Tetap menyalakan mikrofonnya. Perhatikan Miss Rista. Ya, penyebutnya berapa, Will Stella? 3, Miss. Kok 3? 2, 3 per 4. Penyebut itu tempatnya di bawah atau di atas? Bawah. Yang namanya Will Stella siapa? Will Stella, di sini ada pecahan campuran 2, 3 per 4. Yang namanya penyebut yang mana? Angka berapa? 4. Ya, betul ya, 4. Will Stella, tolong perhatikan. Ingat-ingat ya, yang atas itu namanya pembilang, yang bawah itu penyebut. Berlaku untuk semuanya, ya yang masih bingung dengarkan. Yang atas itu disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut. Ya. Cara merubah ya. Cara merubah pecahan campuran ke pecahan biasa, penyebutnya ini dikalikan sama angka depannya. Ingat? Dikali. 4 kali 2 berapa? Salah. 8, Miss. Oke, good. Setelah dikali, perhatikan. Gak ada yang ngobrol sendiri. Setelah dikali, diapakan? Ditambah pembilangnya. Pembilangnya berapa? Salah. Pembilangnya tadi adalah yang atas berapa? 3. 3. Berarti 8 tambah 3 berapa? 11. Oke, 11. Nah, kamu sudah bisa menemukan pembilangnya untuk pecahan biasanya 11.
Nah, penyebutnya itu tetap sama. Tadi kan awalnya kan penyebutnya 4, ya kan, yang di bawah ini 4. Maka penyebutnya ini setelah dirubah menjadi pecahan biasa tetap menjadi penyebut 4, ya. Jadi 11/4. Masih bingung, Stella? Berarti 11/4. Halo, nggak apa-apa, bilang aja masih bingung, nggak apa-apa. Masih, Miss. Masih, bingungnya yang sebelah mana? Coba direspon cepat, Miss. Apa? Yang atasnya. Yang atasnya. Miss Isla mau tanya, yang atas ini disebut apa? Pembilang atau penyebut? Pembilang. Oke, yang bawah ini disebut apa? Penyebut. Oke, sampai di situ paham ya? Nah, 11 ini didapat dari mana? Kita merubah dari pecahan campuran. Di sini pecahan campuran itu ada bilangan asli, ada bilangan pecahan. Ya kan? Ada yang utuh, ada yang pecahan. Nah, cara merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, itu caranya dengan mengalihkan penyebut dengan bilangan di depannya. 4 dikali 2, ya, 4, penyebut 4, soalnya, perhatikan soalnya, 4 ini kita kalikan dengan angka di depannya, 2, hasilnya kan 8. Kemudian setelah kita kalikan, kita jumlahkan, kita tambahkan dengan angka pembilangnya. Angka pembilangnya yaitu 3, berarti 8 ditambah 3 sama dengan 11. Maka pecahan biasanya 11/4. Sampai sini, Stella masih bingung? Enggak, Miss. Oke. Kalau begitu, kita lanjutkan. Nanti ini dikerjakan ya. Nah. Kita akan latihan penjumlahan. Ya. Sekarang yang harus kita lakukan sebelum menjumlahkan pecahan, ya. Di sini kita akan merubahnya terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Masih ingat caranya tadi? Yaitu mengalihkan, kemudian diapakan setelah dikali? Ditambah. Iya, betul. Tambah pembilang. Ditambah pembilang. Oke, Devon, coba soal nomor 1. Perhatikan, 2/3. Jika dijadikan pecahan biasa, maka hasilnya berapa, Devon? Devon? Sebentar. Oke, lagi menghitung. Berapa? Sudah?
Berapa, Devon? Ini 2 3 ditambah 4 per 5. Itu hasilnya 8 ya, Miss. Yang ini. Miss Lisa tanya untuk merubah pecahannya dulu, belum dijumlahkan, Devon. Dirubah pecahan yang campuran ini loh, soal nomor 1 ini tolong dirubah menjadi pecahan biasa. 2/3 kalau dirubah menjadi pecahan biasa berapa, Devon? 3 kali 2 berapa? 6, 6 tambah 2. 8. Oke. 8 ya. Penyebutnya tetap sama, berapa? 5. Loh, kok 5? Kan kita kan lagi mainnya 3. iya, kita lagi merubah ke pecahan biasa dari 2/3 ya. Selanjutnya ada 4 dan 4/5. Ini kita rubah menjadi pecahan biasa, kita kalikan dulu 5 kali 4. 20. Tambah 4. 4. Berapa? 24. 24. Good. 24. Penyebutnya berarti berapa? Itu 5 penyebutnya. 5. Oke. Kalau kita ingin menjumlahkan 8/3 ditambah 24/5, apakah boleh langsung dijumlahkan? Menurutku sih enggak. Apakah boleh langsung dijumlahkan anak-anak pembilangnya? Loh. Boleh. Boleh, tidak boleh. Ya. Kenapa kok tidak boleh? Karena penyebutnya apa yang harus kita lakukan? Oh. Ingat ya, syarat mengoperasikan pecahan itu harus kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya di situ berapa? 3 dan Alah dikali-kali. 5. 3 Ya. dan 5. Berarti kita harus mencari kelipatan yang paling terkecil dari 3 dan 5. Kita tulis kelipatan 3. 3. Habis itu berapa? 3 kali 2. 6. Persamaannya ada di 15. 9. 9 habis itu 12. 15. Oke? 12. 15. Kelipatan 5 sekarang. Mulai dari 5. Persamaannya cuma di 15. 10. 15 dan 20. 10. Kelipatan yang sama dan paling kecil itu adalah 15. Berarti KPK-nya itu sama dengan 15. Oke, paham sampai di sini? Tunggu, Mi, saya mau catat. Sebentar. Kalau mau mencatat, nggak kelihatan ya ini ya.
Sudah? Berarti di sini penyebutnya harus 15 ya. Oke, ingat berarti di sini penyebutnya harus berapa? 15. Nah, 15. di sini kan 8/3 dirubah menjadi penyebutnya 15. 3 kali berapa hasilnya 15? 3 kali berapa hasilnya 15? 3 kali 5. 3 kali 5. Berarti 3 kalau kali 5. penyebutnya dikalikan 5, maka pembilangnya juga dikalikan 5. Oke? 3 kali 5. 8 kali 5 berapa? 8 kali 5 5. kali 5 40. 40. 40. 40. Nah, harus hafal ya kaliannya. Kemudian penyebut yang selanjutnya yaitu 24/5. Di sini penyebutnya dirubah menjadi 15. Berarti 5 kali berapa hasilnya 15? 5 kali berapa hasilnya 15? 3. Good, 3. 3. Ya. 3. Jadi 5 kali 3 itu equal to 15. Maka di atasnya juga pembilangnya juga dikalikan 3. Tolong yang lainnya di mute ya. Minta tolong di mute suaranya biar terdengar jelas suaranya Miss Dista. Jadi 24 kali 3 berapa, Nana? 24 kali 3. 4 kali 3. Masa lupa, Rek? 24 kali 3. 70. 76. 72. 76 atau 72? 4 kali 3. 12, simpen 1. Jadi 72. Oke. Berarti tinggal dijumlahkan semuanya. Kenapa? Berarti apa? Ini kebetulan cara mengerjakannya harus disamakan penyebutnya ya. Jadi kita ikuti aturan soal, perintah soal. Kita jumlahkan 40 tambah 72 berapa? Sebelumnya kita tulis dulu penyebutnya, kan tetap ya, tidak berubah. Penyebut itu tidak berubah, sama, tetap. 142. 140 atau 112? 40 ditambah 72 berapa? Salah. 40 plus 72. 112, Miss. Ya, 112 ya. Salah ngitung. Oke. Kita bisa menyederhanakannya ya dengan cara apa? Membaginya ya, atau langsung 112 dibagi 15. 112 dibagi 15 berapa? Pakai porogapit. Anak-anak pernah kan pakai porogapit? Mana DP pas sekolah tuh? 12 kali 15. Pernah. Oke. Ya, dari buku. Sekarang kita akan menggunakan porogapit untuk menyelesaikan soal ini ya. Nah, 11 dibagi 15 kan nggak bisa langsung. 112 dibagi 15. Berapa kan, anak? Kalau 15 dikalikan 10 aja, hasilnya 150. Iya kan? Berarti nggak mungkin di atas 10, pasti di bawah 10. 150 itu kalau 15 dikalikan 10.
Berarti anak-anak 15 dikalikan berapa? Hasilnya yang paling mendekati 112. 100. Mm-mm. Lima belas dikali 11 dikali 3 gak sih? kita mulai dari angka 7 ya. Kalau 3 kan hasilnya 45. 15 kali 7 itu 5 kali 7 hasilnya berapa? 5 kali 3 hasilnya. 5. Ya. 1 kali 7 7 tambah 3 10. Oke. 105 ini jika kita tambahkan 15 hasilnya berapa? 120. 120. Berarti kelipatan yang paling mendekati dengan 120 itu adalah 15 kali 7. Berarti hasilnya 7. 7 kali 15 tadi berapa? 100? 105. Nah, kemudian kita apakan setelah ini? Kurang. Ditambah. Kurang. Betul, kurang ya. Kurang. 2 dikurangi 5 bisa? 2 kurang 5 nggak bisa. Langsung depannya. 12 dikurangi 5 berapa? Bisa. Jawabannya itu 8. 7. Kok 8 sih 7? Betul, Cisten. 7. Jadi sisanya yaitu ini kita sebut 10. Sisa ya. Hasil pengurangan ini kita sebut apa? Sisa. Kelihatan nggak sih anak-anak? Kalau nggak kelihatan bisa di zoom kayaknya di HP. Ya, bisa. Agak jelas. Iya, Agak jelas. mungkin karena internetnya kurang stabil ya. Nah, ini kita tulis ya. Hasil porok HP-nya tadi didapat adalah angka 7. 7. Berarti 7 ini bisa kita tulis ya. Hasilnya sama dengan 7. Bisa tulis di sini ya. Apa itu namanya? Hasilnya bisa tulis di atas ini nggak apa ya. Harusnya ditulis di samping ini, nggak cukup. 7 ya. Kemudian 15-nya kita tulis penyebutnya lagi. Ya. Kemudian kita tulis sisanya. Tadi sisanya berapa, anak-anak? 7 sisanya. 7. Jadi sisanya itu menjadi pembilang. Ya, sisanya itu ditulis pada Oke. Silakan dicatat. Kalau sudah, silakan dikerjakan nomor 2 sampai nomor 5. Miss Rista tinggal ke kamar mandi dulu ya. Setelah mencatat kalian mengerjakan ya. Oke. Ada yang tanyakan? Tidak, Miss. Tidak ada buku matematika ya, Miss. Betul, dikerjakan di buku matematika. Maaf ya anak-anak ya, Miss Rista ke kamar mandi dulu. Ya. 100.000. Aku nih bayaran terus kasih knockback.
Teksi itu sudah selesai. Apa belum? Kenapa dari sore dulu nih? Gurunya di neng kamar mandi kok.
Yang pertama susah, woi. Yang kedua susah, yang kedua susah. Oke, sudah selesai anak-anak. Maaf ya lama, Miss Rista. Belum, Miss. Tinggal 2, Miss. Saya bingung, Miss. Bingung kenapa, Reksi? Bawahnya apa tuh? Oh, nomor 5 tak? Saya sudah tahu tapi Masih nomor 2 saya, Miss. Nomor 1 sudah, 2 belum. nomor 2 masih bingung. Tapi saya Oke, dikerjakan aja dulu. Nanti Miss Rista koreksi bersama ya. di belakang nih. Kenapa, Alvin? Atau siapa tadi yang tanya? Langsung di belakang. Ya kan? Langsung di belakang. Makanya yang 9. Miss Rista nggak bisa dengar dengan baik. Bisa diulangi? Kalau sudah selesai semuanya itu dijumlah langsung semuanya. Kalau sudah selesai, nanti dilanjutkan ya di rumah ya. Sampai dengan selesai 1 sampai dengan 10. Bingung. Nggak ngerti. Nggak ngerti saya, Miss. Nggak ngerti yang mana? Yang nomor 2 itu tidak mengerti. Nggak mengertinya kenapa, Reksi? Sama. Apa tuh? 2 kali 4 kan 8. Tambah pembilangnya. 8. 4 kali. Caranya. Kamu nggak ngerti itu Nggak ngerti caranya. Reksi nggak paham caranya yang apa? Merubah kepecahan biasa. Oh, nggak ngerti apa yang disebut. Iya. Tadi kamu betul sudah caranya. 2 dikali 4. Berapa? 2 kali 4. 8. 8. 8 tambah 1 berapa? 5. Loh, Yang pokok 5. 8 ditambah 1.
9. Oke. Berarti di sini kita tulisnya 9. Penyebutnya tetap. Berapa penyebutnya? 5. Kok 5? 2. Iya, penyebutnya tetap ya, 2. Coba yang ini, yang ditambah 1 dan 1/3. Kita rubah ke pecahan biasa ya. Caranya kita kalikan penyebutnya dengan angka di depannya ya. 3 kali 1. 3 ya. Kemudian kita tambahkan pembilangnya 1. Berarti berapa? 4. 4. Penyebutnya berapa anak-anak? 4/3. Iya betul, 4/3. Apakah sudah selesai sampai di sini? Belum. Apa yang harus kita lakukan? Sudah, Miss. Loh kok sudah? Tambahkan. Ditambahkan. Ingat, pecahan itu tidak bisa dijumlahkan kalau penyebutnya tidak sama. Apakah penyebutnya sama? Tidak. Tidak. Yang harus kalian lakukan yaitu menyamakan penyebutnya. Kalian cari kelipatan terkecil, ya. KPK-nya 6. Betul. Oke anak-anak, Miss Rista cukup sampai di sini ya matematikanya. Nanti tugasnya Miss Rista update ya, di Classroom. Oke, yeay. Untuk tematiknya sama. Karena laptopnya Miss Rista ini baterainya habis. Tematiknya Oke, sama langsung Miss. live ya. Miss. Tematiknya nanti akan Miss Rista buatkan video. Kerjakan ya. Oke? Amis, Iya, nanti Miss Rista akan buatkan video lagi untuk Oke, tematiknya. Miss. serius mana? Silakan diakhiri. Selamat pagi. Sehat selalu. Sampai jumpa besok ya. Di minggu depan. Sampai jumpa di minggu depan Lanjut ya. untuk tatap muka Zoom-nya. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Miss. Kalian boleh Terima kasih, Miss. Wah, dikit banget orangnya. Keluar. Sambil mengangkat